Yang Amerika butuh dari kami, terutama sumber daya alam, kemudian juga komoditi dan juga listrik. Ya, listrik daripada Kanada impor dari Amerika. Jadi dia ngancam, malah kalau nggak bisa dibenerin ini, dia akan hentikan tuh supply listrik ke negara-negara bagian yang berbatasan dengan Kanada. Produk-produk Amerika masuk ke negara lain itu kan semuanya kena tarif impor ya, dan dia dulu nggak terlalu ini, sekarang dia balas gitu. Dan sekarang Vietnam tahu, sadar bahwa dia jadi target reciprocal tarif yang tinggi. Kalau ini tidak dinegosiasikan, akan terjadi kenaikan harga barang kita di Amerika dan juga mungkin mengecilkan order dari Amerika. Dan apa yang terjadi? Akan terjadi PHK ya di perusahaan-perusahaan Indonesia yang sekarang sudah sebagian kena PHK. Ya, saya banyak bertanya tentang apa yang harus kita lakukan dan apa respon saya, komentar saya tentang pengenaan tarif reciprocal yang dilakukan oleh Presiden Amerika Donald Trump. Menurut saya ini sudah terjadi ya, tindakan Donald Trump ini ada yang mengatakan ini tindakan yang jenius, ada yang mengecam dia, ada yang menyayangkan, baik di internasional maupun dalam negeri sendiri ya. Jadi tidak gampang memang untuk melaksanakan ini, dan bagi Donald Trump juga menurut saya adalah sebuah challenge yang luar biasa. Tapi mari kita tidak mencampurin urusan dalam negeri orang. Mari kita lihat apa yang harus kita lakukan. Dan kita lihat reaksi dunia. Yang paling gila itu luar biasa, saya pikir Cina ya. Cina pada hari yang sama langsung memperlakukan juga tindakan reciprocal ya. Amerika ngecas kita sekian, kita pun akan ngecas produk Amerika sekian. Bahkan Xi Jinping ya melangkah lebih jauh ya, bahwa dia tidak akan lagi mengimpor barang-barang dari Amerika. Kita tahu bahwa Amerika itu sebenarnya banyak sekali juga mengekspor, terutama hasil-hasil pertanian ya, kedelai, jagung ya, daging sapi, daging babi ke China, sesuatu yang sekarang pemerintah China mencari alternatifnya, jadi sangat merugikan bagi petani-petani Amerika, dan ini akan menjadikan tekanan bagi Donald Trump ya. Jadi kemudian kita lihat reaksi Cina yang serta-merta seolah-olah lalu jual gue beli ini, dan itu mengakibatkan runtuhnya harga saham di Wall Street ya, dan itu triliunan dolar saya pikir ya, atau billion dollar gitu kerugian yang dialami oleh perusahaan-perusahaan besar Amerika. Dan kemudian kita lihat juga Kanada ini mungkin merasa bangsa yang sangat tersinggung begitu Donald Trump mengatakan bahwa tujuannya berikutnya dia adalah, mimpinya adalah menjadikan Kanada itu negara bagian Amerika ke-51, sehingga Trudeau itu waktu dia protes ya, Perdana Menteri Kanada, dia bilang, "Hey, shut up Mr. Governor." Dia menganggap itu gubernur, jadi dia betul-betul menganggap Kanada itu bagian dari Amerika, dan membuat ada Canadian Nation Pride-nya naik ya. Sekarang Kanada yang juga dikenakan tarif impor yang cukup besar, dan kemudian dia membalas dengan juga sejumlah tarif yang sama, malah sekarang menyulitkan bagi Amerika. Karena ada seorang politisi dari Kanada bilang, lebih banyak yang Amerika butuh dari kami, terutama sumber daya alam, kemudian juga komoditi dan juga listrik. Ya, listrik daripada Kanada impor dari Amerika. Jadi dia ngancam, malah kalau nggak bisa dibenerin ini, dia akan hentikan tuh supply listrik ke negara-negara bagian yang berbatasan dengan Kanada. Yaitu yang diancam oleh para politisi ya di Ontario. Jadi menurut saya ini penting. Dan kemudian Vietnam juga termasuk negara yang kena reciprocal tarif yang sangat besar, dan apa yang dilakukan oleh Vietnam, dia bebaskan ya. Jadi reciprocal tarif itu betul, kalau dilihat sepintas bahwa Donald Trump itu dia melihat bahwa produk-produk Amerika masuk ke negara lain itu kan semuanya kena tarif impor ya, dan dia dulu nggak terlalu ini, sekarang dia balas gitu. Dan sekarang Vietnam tahu, sadar bahwa dia jadi target reciprocal tarif yang tinggi. Vietnam tahu nggak, dia membebaskan semua tarif impor produk Amerika ke Cina, ke Vietnam. Ya, jadi ini satu tindakan yang cepat sekali lakukan, dan kemudian juga Kamboja juga mengecilkan ya tarifnya, dan kemudian Prancis juga melakukan perlawanan luar biasa dengan meminta supaya investor Prancis tidak lagi berinvestasi di Amerika. Ya, tinggal bagaimana kita. Saya
tadi pagi nonton kontennya Prof. Renal Kasali, ya my brother gitu, keren juga bahwa kita harus negosiasi nih. Ya karena kalau kita tidak negosiasi, ya apa akan mungkin ke depan Indonesia akan mengalami kesulitan ya, karena produk kita kan banyak juga, ya cukup besar, billion dollar ya, miliaran dolar ekspor ke Amerika, mulai dari tekstil, kemudian alas kaki atau sepatu dan sebagainya, furniture dan sebagainya, kan pasar kita cukup besar itu adalah ke Amerika. Kalau ini tidak dinegosiasikan, akan terjadi kenaikan harga barang kita di Amerika dan juga mungkin mengecilkan order dari Amerika, dan apa yang terjadi akan terjadi PHK ya di perusahaan-perusahaan Indonesia yang sekarang sudah sebagian kena PHK. Tinggal apa nih yang bisa kita negosiasikan ya. Kita cari tahu dan siapa yang harus bernegosiasi. Saya pikir kita masih punya peluang ya. Kita bikin Donald Trump Amerika merasa bahwa Indonesia itu juga diperlukan karena kita juga cukup banyak impor ya. Kenapa yang selama ini kita ngimpor misalnya minyak bumi, kata Prof. Renat nih ya, kemarin dari mana gitu, sekarang dari Amerika, karena Amerika juga produsen minyak bumi itu kata beliau. Jadi menurut saya mari kita melakukan sesuatu dalam rangka membuat kita lebih baik. Ini untuk saya Amerika ini luar biasa ya, ininya kedepannya seperti apa. Malah Profesor Sack itu mengatakan nggak salah ini Donald Trump, karena Donald Trump itu Amerika itu dan katakanlah Eropa ikut dia semua, which is enggak juga. Itu penduduknya cuma 800 juta loh, dibandingkan dengan 8 miliar penduduk dunia. Jadi sebenarnya ini 1 lawan 9 nih ya. Jadi sekarang Amerika memposisikan dirinya sebagai 10% ya, ingin mengontrol the rest of the world yang 90%. Yang semuanya ternyata nggak semuanya nurut. Banyak sekali yang melakukan perlawanan enggak seperti menembakin kaki sendiri ya. Jadi menurut saya mari ke depan para pengusaha kita cermati ini, lagi-lagi dunia sudah berubah. Kita sebagai pengusaha, sebagai pebisnis ya harus mencermatin perubahan-perubahan apa yang terjadi di dunia ini, masalah geopolitik, geoekonomi, dan apa antisipasi yang harus kita lakukan supaya kita bisa sukses. Terima kasih sudah menonton Helmi Bicara. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe.